Selamat pagi, perkenalkan saya Siska Narulita, dosen program studi S1 Sistem Informasi, Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Nasional Karangturi, Semarang. Saya bergabung di Universitas Nasional Karangturi, Semarang pada tahun 2024. Bidang keilmuan yang saya tekuni adalah data mining. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu sekaligus sebagai bidang keilmuan yang saya tekuni, yaitu mata kuliah data mining. Mata kuliah data mining ini merupakan salah satu mata kuliah wajib pada semester 4 dengan bobot 4 SKS yang dibagi menjadi 3 SKS teori dan 1 SKS praktek. Mata kuliah data mining mempelajari tentang konsep data mining, metode preprocessing data, validasi, evaluasi, algoritma data mining yang digunakan untuk mendapatkan pengetahuan dari sekumpulan data yang dapat dimanfaatkan untuk pemecahan permasalahan di berbagai bidang kehidupan. Perkuliahan data mining terbagi menjadi 16 kali pertemuan yang termasuk di dalamnya adalah pelaksanaan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Materi pembelajaran yang saya sampaikan mengacu pada capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah seperti sikap dan tata nilai, penguasaan pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus. Capaian pembelajaran lulusan ini diturunkan pada capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang diturunkan kembali pada sub CPMK. Bahan kajian atau pokok bahasan dari mata kuliah data mining ini antara lain 1. Pengantar dan konsep data dan informasi. Kedua, pengantar dan konsep data mining. Ketiga, pengantar teknik preprocessing data. Keempat, pengantar teknik atau metode validasi model. Kelima, algoritma estimasi. Keenam, algoritma prediksi dan klasifikasi. Ketujuh, algoritma asosiasi. Kedelapan, algoritma clustering. Kesembilan, evaluasi model estimasi, prediksi, klasifikasi, serta ke-10 evaluasi model asosiasi dan clustering. Untuk menunjang perkuliahan data mining ini, saya menggunakan referensi berupa textbook antara lain Data Mining, Konsep and Teknik oleh Han et al. Tahun 2012, Belajar Mudah Data Mining untuk Pemula oleh Irwansyah Saputra tahun 2023, dan juga Data Mining, Teori dan Aplikasi Rapid Miner oleh Retno Trivulandari tahun 2017. Selain referensi tersebut, saya juga menggunakan referensi tambahan berupa publikasi hasil penelitian saya yang masih berkaitan dengan data mining. Di antaranya, deteksi alergen pada produk pangan menggunakan algoritma support vector machine atau SVM, feature selection information gain pada klasifikasi pasien penyakit jantung, performansi algoritma decision tree pada prediksi kelulusan mahasiswa, dan beberapa publikasi lainnya yang masih terkait dengan data mining. Semua referensi tersebut saya gunakan pada proses penyampaian materi atau delivery kepada mahasiswa. Proses penyampaian materi kepada mahasiswa, saya menggunakan metode hybrid atau blended learning dengan persentase 80% offline dan 20% online. Pada setiap pertemuan, saya menggunakan metode ceramah interaktif dengan bantuan atau dukungan media presentasi dan juga latihan-latihan praktek. Pada setiap pertemuan, saya juga menyediakan materi yang dapat dipelajari secara mandiri oleh mahasiswa. Untuk proses interaksi atau interaction dengan mahasiswa dilakukan secara aktif di setiap pertemuan.
Pada pertemuan secara offline, mahasiswa diharapkan berpartisipasi aktif dalam setiap pembelajaran melalui diskusi, tanya jawab, maupun presentasi di kelas. Dan untuk pembelajaran online, saya memilih menggunakan metode sinkronus karena metode ini sangat efektif bagi saya untuk melakukan interaksi dengan mahasiswa melalui pembelajaran online. Pada pembelajaran online, mahasiswa juga diharapkan selalu berinteraksi dengan saya secara aktif baik dalam diskusi, tanya jawab maupun presentasi seperti halnya dalam perkuliahan offline. Dalam perkuliahan yang dilakukan secara online, saya memanfaatkan platform Google Meet. Dalam perkuliahan online ini juga diharapkan mahasiswa dapat berpartisipasi aktif dalam diskusi dan tanya jawab. Selain menggunakan metode ceramah, tanya jawab, presentasi, saya juga menggunakan metode demonstrasi untuk mempraktikkan tools atau alat bantu rapid manner pada beberapa dataset dan juga metode praktikum untuk mengimplementasikan algoritma data mining pada beberapa dataset dan studi kasus. Selain itu, saya juga menggunakan metode project based learning di mana mahasiswa saya berikan sebuah tugas proyek nyata untuk mengimplementasikan algoritma data mining pada sebuah aplikasi. Untuk penilaian asesmen hasil belajar mahasiswa, saya menggunakan kombinasi penilaian formatif dan sumatif yang dibagi sebagai berikut. Untuk basis evaluasi partisipasi dengan komponen evaluasi presensi bobot 10%, hasil proyek dengan komponen evaluasi luaran proyek dengan bobot 35%, untuk basis evaluasi kognitif atau pengetahuan pada komponen evaluasi tugas dan kuis masing-masing 10%, dengan basis evaluasi kognitif atau pengetahuan pada komponen evaluasi UTS dengan bobot 15% dan UAS dengan bobot 25%. Pada komponen presensi, sikap dan keaktifan mahasiswa juga menjadi indikator penilaian. Pada penilaian kuis dilakukan melalui proses tanya jawab pada setiap akhir penyampaian materi. Untuk latihan dan tugas-tugas dilakukan praktikum implementasi algoritma data mining dan interpretasi hasil. Sedangkan luaran proyek saya ambil dari tugas yang saya berikan kepada mahasiswa berupa proyek nyata yang mengimplementasikan algoritma data mining pada sebuah aplikasi. Sedangkan pada pengambilan nilai UTS dan UAS melalui format praktek studi kasus. Selanjutnya, saya akan menampilkan proses pembelajaran secara offline. Selamat menyaksikan. Untuk hari ini, saya akan menjelaskan materi tentang algoritma prediksi dan klasifikasi. Ya, sebelum saya mulai ke algoritma prediksi dan klasifikasi, saya akan sedikit mengulang materi sebelumnya. Ya, nah, algoritma dan metode learning yang ada pada data mining. Ya, oke. Mungkin masih ada yang ingat metode learning ya atau metode pembelajaran pada data mining itu ada apa saja? Ada yang ingat? Yang pertama, Abian mungkin? Iya, Bu. Yang pertama? Itu ada supervised learning. Oke, supervised learning itu maksudnya seperti apa? Supervised learning itu pembelajaran dari guru. Algoritma melakukan proses belajar berdasarkan nilai dari variabel target yang terasosiasi dengan nilai dari variabel prediktor. Dan biasanya ditandai dengan dataset yang mempunyai label apa-apa. Oke, berarti ada yang pertama supervised learning atau pembelajaran dengan guru, ya, ditandai dengan dataset yang mempunyai label, ya, atau kelas, ya, atau target. Ya. Oke, yang kedua, Wilona.
Oke, apa itu? Kalau itu saya dari menggunakan kabin. Jadi itu pengelompokan berdasarkan ciri terdekat. Contohnya kayak pengelompokan anak-anak santri, terus pengelompokan bintang, kemudian pengelompokan tinggi. Oke. Kalau yang unsupervised berarti kan pembelajaran Guru ya, datasetnya tidak berlabel. Ya, jadi nanti dikelompokkan berdasarkan ciri yang mendekati. Ya kan seperti itu. Oke, satu lagi apa metode learningnya? Rafa? Nah, oke. Itu metode ini yang bertujuan untuk mencari atribut untuk bersamaan Oke. satu transaksi. Dalam satu transaksi. Contohnya, ya kan, untuk asosiasi, contohnya itu ketika kita di swalayan, ya kan, kita kan sering belanja tuh di swalayan. Mengapa kebutuhan seperti alat mandi lah, sabun, ya kan, pasta gigi, sikat gigi ditaruh di rak yang berdekatan. Ya, itu asosiasi. Mencari atribut yang muncul bersamaan dalam satu transaksi, itu kita pakainya asosiasi. Ya. Oke, terima kasih. Nah, sekarang kita masuk ke algoritma prediksi atau klasifikasi. Ya, apa itu algoritma prediksi ya dan klasifikasi? Kalau sebelumnya kita sudah pelajari tentang estimasi, ya kan, sama algoritma data mining yang dipakai untuk estimasi, klasifikasi sama prediksi itu sama kan. Nah, cuman kalau di klasifikasi itu tadi ditandai dengan dataset yang berlabel. Jadi pengelompokannya nanti sudah ada kategorinya. Misalkan kita mau memprediksi mahasiswa itu lulus tepat waktu atau tidak, ya kan? Berarti nanti kita pakai labelnya itu lulus tepat waktu atau tidak, ya seperti itu. Itu yang dinamakan algoritma klasifikasi, ya, atau bisa masuk ke prediksi juga. Ya, misalkan kita mau memprediksi harga saham, ya itu bisa pakai ini. Memprediksi kemenangan calon legislatif, kita bisa pakai juga data mining, ya. Nih tadi penjelasannya. Proses evaluasi data untuk mengkategorikannya dalam salah satu atau beberapa kelas yang ditentukan. Berarti kita sudah menentukan label kelas atau targetnya, yaitu untuk klasifikasi. Nah, ini ya, ini gambaran datasetnya, ya kan? Ada labelnya, ya. Salah satu atribut itu berfungsi sebagai label atau kelas, ya seperti ini. Ini contohnya untuk apa? Dataset kelulusan mahasiswa tepat waktu atau tidak. Contohnya seperti ini. Nanti kalau misalkan labelnya itu kita hilangkan, berarti itu bisa kita clustering, ya, karena tidak punya label. Gitu ya. Oke. Sekarang saya mau coba, ini ada studi kasus tentang prediksi calon pelanggan atau future customer. Ya, untuk materi untuk perkuliahan data mining ini kita akan pakai tools RapidMiner ya untuk pembentukan modelnya ya. Nanti kalau jenengan mau uji coba pakai aplikasi lainnya, Orange, WK boleh ya. Tapi untuk yang perkuliahan ini saya pakainya RapidMiner. Oke, silahkan kalian buka RapidMiner-nya. Di sini ada dataset yang sudah disediakan oleh RapidMiner. Ya, ini jangan bisa lihat di sini. Ya, repository RapidMiner. Kita akan pakai dataset deal sama dataset deal test set. Yang deals ini kita nanti gunakan sebagai data training atau data latih. Ya, sedangkan yang deal test set kita pakai untuk data uji. Ya, kita akan coba pakai algoritma decision tree. Ya, oke. Kita drag and drop dulu datasetnya. Ya, ini. Kemudian kita mau lihat nih datasetnya isinya apa aja sih? Ya, outputnya kita sambungkan ke resultnya ini.
ya. Sudah? Sini. Sudah ya? Kemudian kita jalankan. Nah, muncul. Nah, nih. Datasetnya seperti ini. Ini yang dataset training. Ya. Ini ada. Nah, ini coba keterangannya di sini. Dia ada sampel jumlahnya 1000 ya. Satu spesial atribut ini ya, ini yang label atau kelasnya. Terus 3 atribut reguler ya, age, gender sama payment method. Ini yang atribut reguler. Ya, sudah ya. Ini dataset trainingnya, isinya seperti ini. Nah, kemudian kita akan implementasikan algoritma decision tree di bagian operator. Silahkan kalian cari decision tree, ya, ketikan decision tree. Drag and drop di sini. Sudah? Oke. Kita sambungkan outputnya ke trainingnya. Sudah. Kemudian modelnya sambungkan ke result sama sampelnya juga. Kita mau lihat. Sudah? Oke, jalankan. Nah, ini datasetnya tadi ya, muncul kan? Nah, kemudian di sampingnya itu ada pohon keputusan. Ya, ini knowledge-nya tuh ini. Ya, knowledge-nya tuh ini. Ya. Nah, cara bacanya gimana? Nah, kalau pohon kan kita tahu pohon itu punya akar, ya kan? Root, ya kan? Nah, yang paling atas itu age. Kita lihat di bagian ini dulu. Ya. Kalau umurnya lebih besar 31,5, ya kan? Maka akan dilihat dulu gendernya apa nih. Ya kan? Oh, ternyata perempuan, female, perempuan. Ya kan? Berarti dia dimasukkan ke kategori bukan calon pelanggan. Ya. Bukan calon pelanggan. Nah, kalau gendernya laki-laki, ternyata harus lihat atribut payment method dulu. Nah, kalau cash, ya kan, kalau cash berarti ini berapa jumlah data yang dikategorikan no. Ternyata berapa nih? 109. Ya, yang dimasukkan ke bukan calon pelanggan. Ya. Sisanya 8 orang saja yang masuk ke calon pelanggan. Gitu ya. Dan seterusnya. Nah, ini kalau untuk S-nya lebih kecil dari 31,5, berarti kita lihatnya di bagian payment methodnya. Ya, seperti itu. Nah, oke, kita masuk ke, nah, ini kan baru data latih, data training. Sekarang kita mau lakukan pengujian modelnya ini, model yang kita pakai. Decision tree-nya mau kita uji. Ya. Kita drag and drop dataset testingnya. Ini ya, build test set, taruh sini. Oke, sudah semua? Ya, sudah. Kemudian untuk mengujinya kita tambahkan operator apply model. Oke. Sudah? Nah, oke. Sudah? Oke, sudah. Modelnya ya kita sambungkan ini ke modelnya apply model. Kemudian outputnya testingnya ini kita sambungkan ke UNL. UNL itu unlabel maksudnya. Ya, sudah? Mas William juga? Sudah? Oke. Kemudian labelnya ya kita tarik ke result, modelnya juga. Ya. Kita jalankan. Nah, ini tadi ya, ini modelnya tadi kan, ya kan, pohon keputusannya. Nah, ini tabel perbandingannya. Apa bedanya sama tabel tadi? Yuk.
Kenapa? Ada tambahan apa tadi? Prediksi. Ya. Ada tambahan atribut prediksi. Ini hasil prediksi model decision tree-nya. Ya, tadi kan ini yang data training di awal kan hanya feature customer aja kan sebagai label. Nah, tapi di sini ini sebagai data uji. Ini prediksinya. Ya, prediksinya. Oke, kita lihat. Prediksi yang dinyatakan sebagai calon pelanggan di data yang pertama, yes, ya. Data ujinya menyatakan yes juga, berarti prediksinya benar. Yang nomor 2 juga sama, ya kan, prediksi no, data ujinya juga no, ya kan. Nah, ada nggak yang berbeda? Mana? Oke, nomor 7. Prediksinya yes, tetapi data ujinya no. Berarti prediksinya benar atau salah? Salah. Itu ya. Oke. Sekarang kita balik lagi ke desain. Kita mau mengukur performansi algoritma decision tree-nya. Ya. Oke, ini kita silang dulu. Ya. Kita pakai operator performance. Bisa pakai yang ini ya, Mas Mbak, performance yang klasifikasi, bisa pakai yang paling bawah sini. Ya. Ini drag and drop ke sini. Sudah. Labelnya kita taruh sini ke performance. Sudah. Nah, kemudian yang performance-nya ini ke result, sampelnya juga. Nah, modelnya yang di-apply model taruh ke result juga ke sini, langsung ke sini. Ya. Kemudian jalankan. Ini tadi pohon keputusannya yang sudah jadi. Kemudian ini tabelnya, hasil prediksi sama apa namanya, data ujinya. Kemudian ada performance-nya. Kita lihat akurasi dari algoritma decision tree yang dipakai di dataset ini berapa? 95,60%. Ya. Bagaimana kalau kita ganti algoritmanya? Apakah akurasinya masih sama? Ya. Oke, kita coba masuk ke desain. Ya. Yang decision tree diklik kanan. Ya. Masuk ke replace operator. Ya. Kemudian ke modeling. Sudah? Sudah? Ya. Prediktif. Kita coba pakai yang Bayesian. Ini, naive Bayes. Klik ya. Oke, sudah, kita jalankan. Performansinya 92,20. Besar yang mana sama yang tadi? Yang decision tree. Ya, berarti kalau dalam kasus ini ya, untuk dataset future customer ini decision tree mempunyai akurasi yang lebih bagus. Gitu ya? Sampai sini paham? Oke. Untuk latihan ya, silahkan dicoba ini rekomendasi main golf. Ya. Oke. Ya. Itu soalnya. Lakukan training pada data golf dengan menggunakan algoritma decision tree. Tampilkan himpunan dataset dan pengetahuan atau model tree yang terbentuk. Nanti silahkan juga bisa ditampilkan performansinya, ya, akurasinya berapa persen. Oke, silahkan dikerjakan. Ada yang sudah selesai? Sudah, Mas? Oke, presentasi, silahkan dipresentasikan hasilnya. Oke, boleh. Teman-teman khususnya terima kasih untuk kesempatannya. Ini saya izin presentasi untuk yang materi baru saja disampaikan oleh Bu Siska, yaitu model prediksi decision tree ya, menggunakan dataset Retrieve Golf tadi ya. Ini sudah
kita coba ya semua, terutama ini dari yang saya capture. Langkahnya seperti yang dicontohkan sama Bu Siska tadi ya, ada retrieve golf, terus untuk algoritmanya kita pakai decision tree. Kan dataset golfnya ini tadi kan udah normal ya Mas, udah bersih, jadi kan kita nggak pakai feature selection. Nanti kalau kita temui dataset yang tadi diinformasikan seharusnya tertulis angka, ternyata isinya huruf, ya kan, kadang data kosong juga, atau mungkin tulisannya apa diisi karakter, ya kan, itu nanti kita bisa tangani dengan handling missing value, ya, seperti yang sebelumnya, teori sebelumnya tentang missing value kan sudah pernah. Mungkin nanti pertemuan selanjutnya kita akan praktekkan tentang handling missing value-nya. Oke, Mas William, terima kasih. Oke, makasih. Oke, untuk yang dulu ada yang sudah selesai? Oke, Mas Rian, silahkan dipresentasikan. Selamat siang teman-teman. Oke, siang Mas. Presentasikan untuk yang bagian presentasi survive dari training. Untuk yang tip pertama ini kan menggunakan Titanic training untuk training model yang akan kita gunakan, yaitu decision tree. Lalu habis itu kita menggunakan Titanic yang sebenarnya di tree yang kedua, lalu dimasukkan dari model decision tree ke apply model, dan yang kedua dimasukkan juga ke apply model, tapi yang kedua kalau apply model ini langsung dilanjutkan ke set roll. Set roll ini digunakan sebagai pembuat Penentuan label. Ya, untuk memilih role yang akan kita pilih dan role tersebut menjadi apa di. Oke. Oke. Ya, terima kasih Mas Rian. Ini saya akan mempresentasikan sebuah dataset kredit global atau persetujuan kredit. Di sini saya menggunakan dataset kredit global yang dikirim oleh Bu Siska, datasetnya, lalu menggunakan algoritma decision tree, rapor model dan performance. Untuk lesutnya sendiri itu sama seperti latihan studi kasus sebelumnya, ini bisa hasil prediksi sama data uji ini ada sedikit perbedaan di bagian data keempat. Selanjutnya macet, tapi di prediksinya lancar. Oke. Berarti prediksinya salah ya? Ya. Oke. Lalu untuk performansinya sendiri mendapatkan hasil 88,24%. 88,24%. Pakai decision tree kan ya? Iya. Oke, sip Mas Alek. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ya, dari pembersihan data, pemilihan kriteria juga bisa. Misalkan waktu kita pakai decision tree itu ada kriteria information gain, ya kan, gain index. Nah, itu kalau diganti ya di decision tree itu akurasinya seperti apa? Ya, beberapa pengujian, beberapa implementasi itu ketika kriterianya kita ganti itu menunjukkan nilai akurasi yang berbeda juga. Gitu ya, Mas Kenneth. Oke, ada lagi? Oke, Mbak Gracia. Ya, jadi kalau untuk algoritma klasifikasi, ya, estimasi, prediksi, kita harus tentukan label atau kelasnya atau targetnya di dataset yang kita pakai. Kecuali kalau kita mau clustering ya, kalau clustering kan itu kan unsupervised, jadi tidak perlu label. Tapi kalau dataset itu dipakai untuk klasifikasi, estimasi sama prediksi, kita harus tentukan labelnya dulu. Gitu ya, Mbak Gracia ya. Oke, yang lain sudah jelas? Sudah? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan hari ini saya akhiri. Terima kasih atas kehadirannya. Sampai ketemu lagi di pertemuan minggu depan. Selamat siang.